contoh nyuri ayam, contoh nggak sengaja nabrak orang, bisa aja kan kamu masuk penjara. Jadi bukan karena mulut loh masuk penjara, memang sudah takdir dan jalan hidup. Aku komplain ya kalau ada orang ngomong kamu jaga mulut ya, jaga ini, jaga sikap. Lihat Oklin, kita ngomong Oklin aja ya. Oklin tuh apa yang dilakuin dulu? Apa bedanya aku sama Oklin? Masuk penjara nggak dia? Nggak kan? Berarti dia memang tidak ditakdirkan untuk masuk sana. Dia lolos. Jadi kalian jangan berpikir kayak, oh Lina Mukherjee ini mulutnya nggak bagus, ini itu udah jalan hidup beb. Jadi udahlah. Memang aku juara 1 dulu sekolah. Kalau nggak percaya lihat aja rapot aku. Ya kan kita bicara yang jujur aja. Ketika orang masuk penjara itu bukan berarti orang itu nggak baik. Banyak di luar sana yang tidak baik tapi nasibnya belum ke sana. Gitu loh. Jadi kalau kalian langsung bilang memang aku suka nyontek waktu sekolah, tapi bukan waktu SD, waktu SMP. Ya kalau malas belajar ya nyontek. Kalau lagi lu juara 1 kok nyontek ya? Kalau lagi mau belajar ya juara 1. Kalau nggak belajar ya nyontek lah. Emang lu pikir aku harus belajar terus? Aku kasih contoh ya. Ketika kita sekolah, apa ciri-ciri makhluk hidup? Makan, minum, ini itu. Di dunia kerja dipakai nggak? Nggak juga kan? Di dunia kerja itu kita harus belajar digital, kita harus belajar marketing, kita harus belajar media sosial, kita harus belajar public speaking yang bagus. Dan ilmu itu tidak didapatkan waktu sekolah. Jadi aku lihat-lihat kalau sekolah ini pelajarannya masuk akal, aku belajar. Kalau nggak masuk akal, aku ya nggak belajar lah. Misal yang bikin aku pusing ya trigonometri, habis itu kalkulus. Aduh ini pusing kepala aku nggak belajar, aku nyontek karena aku pusing. Bukannya aku nggak pintar, aku malas mikir otak aku nyontek. Yang ngasih aku contekan aku traktir. Tapi kalau kira-kira pelajaran ini mampu membuat aku untuk perekonomian, contoh misalnya punya konveksi besar, bisnis, terus habis itu misalnya kayak dunia kecantikan, oh ini ya kimia itu misalnya ini seperti ini dalil Pitagoras seperti ini nih, oh ini bermanfaat ini kayaknya nanti kalau aku belajar. Jadi ketika kayak skripsi ya, aku mati-matian loh, sampai aku tuh ngemis di kakinya dosen aku, kerja juga nggak dipakai skripsi aku. Ibarat kata ya, kalau kita mau jujur, aku capek-capek ngeluarin uang banyak nggak dipakai. Kerja tetap aku nyari sendiri, aku mondar-mandir ke kantor ini, nyari orang dalam. Susah cari kerja beb. Nggak mau aku operasi-operasian. Jadi ya menurut aku pribadi apa ya, aku ini nggak munafik gitu. Aku sekolah memang juara 1, tapi kalau aku males berpikir aku memang nyontek. Tapi tidak dibenarkan yang namanya nyontek. Itu tidak dibenarkan. Itu artinya nyontek itu kan males. Jangan dicontoh gitu loh. Orang kayak aku tuh jangan dicontoh. Kalian harus mencontoh aku nih kerja keras, tapi otakku nih kalau malas berpikir aku nih nyontek kayak gitu loh. Kalau otak udah stres, depresi, karena dulu ya maaf nih aku cerita jujur, waktu masa kecil aku kok pret sih lah, aku cerita loh. Jadi gini, waktu masa kecil itu kan aku tuh orangnya nggak orang kaya ya. Jadi adikku tuh banyak, nyebokin adik aku lah, gendongin adik aku lah. Aku tuh nggak sempat belajar. Habis itu aku cuci piring lah, aku bikin nasi kuning, masih kecil loh itu. Jadi 12 tahun tuh aku udah kerja. Terus bapakku tuh kan banyak ya kayak pohon jeruk. Aku tuh harus manjat jeruk jual-jual di sekolahan. Uang dari hasil jualan aku tuh jeruk langsung aku belikan rinso untuk ibu aku. Jadi aku tidak punya momen, padahal aku tuh pinter sekolah, tapi aku tidak punya momen untuk belajar. Jadi aku tuh jadi mau nangis lagi, aduh. Jadi aku dari masih kecil itu aku harus cari uang. Terus aku masuk kolong-kolongnya orang, cari recehan bekas-bekasan. Habis itu aku tuh kayak motongin bawang. Terus habis itu tuh kayak ngupasin kacang ya. Jadi tangan aku tuh luka-luka gitu. Jadi dari kecil itu aku menghargai yang namanya uang. Nah setelah kejadian itu kan aku akhirnya nyuciin baju orang apa. Jadi aku tuh gak pernah belajar lagi. Karena dari kecil itu aku diforsir orang tua aku buat aku cari duit. Nah disitulah yang aku nggak bisa belajar lagi. Dan setelah itu sih aku sempat kayak kesel ya, aku nggak bisa ranking 1 lagi gitu. Terus setelah aku pikir-pikir ya, kerasnya hidupku membuat aku bisa bertahan saat ini. Mungkin kalau aku dulu dimanja orang tuaku, terlalu disayang, mungkin aku nggak bakal kuat menjalani hidup. Jadi ya ada syukurnya juga sih. Tong kosong itu nyaring bunyi, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu bilang aku tong kosong nyaring bunyi, coba aja kamu bisa nggak live yang nonton banyak. Ini orang yang namanya Eva Store di Lina Mukherjee itu tong kosong nyaring bunyi. Ya udah, kalau aku nyaring bunyi, kenapa kamu nonton live aku? Coba kalau kamu live bisa nggak banyak kayak aku yang nonton? Kalau kamu merasa lebih hebat daripada aku, ayo kita ke India, kita buktiin semua pengusaha di sana tahu aku atau kamu. Dan kita coba pemasaran deh. Kalau nggak gini aja deh, kita tes jualan di lapangan tuh kalau ada pameran-pameran. Banyak kan yang beli kamu atau aku, udah gitu aja. Baru kamu bilang nanti tong kosong nyaring bunyinya mana, itu aja. Ya beli mobil, beli rumah itu urusan aku pribadi lah Beb. Mau aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, itu menurut aku bukan bisnis kalian deh untuk forsir aku buat punya segala-galanya. Kasih aku uang lah, jangan cuma nyuruh lu beli mobil, lu beli rumah, lu kasih gue duit, gue beli. Kayak gitu. Ya enggak lah, aku kan selalu dibilang tong kosong nyaring bunyi ya.
Kalau aku tong kosong nyaring bunyi, ayo kita ke lapangan, kita jualan, larisan kamu atau aku gitu loh. Ketika aku bisa lebih hebat daripada kamu bilang apa? Aku sebenarnya nggak cari validasi aku lebih hebat ya, tapi apa yang aku ceritakan tuh based true story. Jadi tuh true story aku sendiri loh, bukan cerita orang. Makanya loh, jadi kok aku dibilang kayak gitu sih? Padahal aku tuh ngajari kalian bisnis ya. Dari ini aku beli ini, totalnya itu paling cuma 1 juta ya. Bisnis kuku aku share. Kalau kalian mau buka salon, aku tuh karena bisa ngutek ya, aku kasih tahu. Tapi kalau bisnis tuh harus dihitung untung rugi. Misalnya harga sewa berapa, bayar karyawan berapa. Aku tuh sharing kehidupan loh, yang itu menurut aku bisa positif buat kalian semua yang mungkin nganggur, yang lagi depresi. Makasih anak kecil, karena aku tuh pernah kena mental yang namanya depression. Artinya tuh aku pernah merasa aku tuh nggak bisa hidup di dunia ini, nggak bermanfaat, bahkan mati aja. Jadi aku tuh menyemangati orang-orang yang nggak punya kerjaan, apalagi cewek-cewek. Jangan pernah depend on your father, your boyfriend, yang kamu tuh bergantung pada orang-orang sekitar kamu. Karena semua tuh bisa ninggalkan kamu kapanpun. Aku tuh memberi semangat hidup ya, apa yang terjadi pada diriku. Dibilang tong kosong nyaring. Halo Queen, makasih tapi nggak baperan. Makasih untuk Alvia, makasih nggak sih. Orang jelas skip aja ya. Makanya kalian masih bilang aku tong kosong nyaring bunyi loh. Padahal apa yang aku ceritakan tuh harusnya bermanfaat buat kalian. Seketika kalian pengen buka bisnis, kita tuh kayak sharing antara kehidupan kalian dan aku, seperti itu. Aku dibilang, Deno makasih, padahal aku tuh tahu loh mentality health. Aku yakin setiap yang nonton sini mungkin ada permasalahan, punya hutang banyak, ditinggalin pacar, ditinggalin suami, mungkin nggak akur sama orang tuanya. Mental health itu kan beda-beda ya. Yang mungkin juga depression, yang sampai minum obat. Setiap orang tuh punya mental yang nggak bagus, yang mungkin dagang nggak laku, kerja nggak betah di kantor. Aku tuh sharing buat kalian. Mungkin aku nggak bisa ngasih secara uang ya, karena aku juga keluar dari penjara kan. Tapi aku ngasih motivasi supaya kalian tuh lebih kuat daripada aku. Itu harusnya bagus dong. Aku membuat kalian itu nggak putus asa, memberi semangat, positive vibe, supaya kalian itu bisa buka bisnis kecil-kecilan, misalnya kan home service kayak gitu loh. Iyalah, jadi aku tuh cerita skill yang aku punya ya, walaupun nggak banyak gitu ya, tapi setidak-tidaknya aku nih bisa berdiri sendiri loh. Coba kamu pikir, aku di Jakarta I don't have any family. Aku tuh bener-bener sendiri loh. Tapi aku bisa kuat sampai detik ini. Aku pernah kerja di kantor, jadi kalaupun aku nggak jadi seleb sosmed atau apa, tapi aku tetap bisa kerja. Aku bisa jadi bisnis ekspor impor, aku bisa nge-host TV juga, acara-acara India apa segala macam lah. Dan aku tidak merasa hebat, tapi aku kuat, itu loh. Prosesnya sih yang aku cintai kayak gitu loh. Makasih. Model ngutek berapa nih ya? Kalau model ngutek itu, jadi kutek itu yang ada harganya yang murah ya, yang kayak gini nih. Tergantung ya, ini kalau di online tuh ada yang 5.000, ada yang 6.000, beda-beda. Ini paling murah ya. Aku nggak di endorse sih, tapi ini kutek paling murah kalau kalian mau buka usaha kayak gini. Nanti kalau itu segitu, kalian tuh bisa jual, misalnya orang pasang kutek ini bisa berapa kali ya? 6 kali mungkin dipakai orang. Nah setelah itu kalian bisa ngasih harga 50.000. Terus kalau alat-alat pemanasnya itu paling cuma 150.000. Ya kan untuk belajar dulu ya. Kalau yang mau belajar modal pakai ini dulu nih. Tapi paling untuk beli alat-alat kikirnya semuanya lengkap kayak gini, terus vitaminnya. Kalau aksesorisnya murah, ada yang 5.000-an, apa segala macem. Akhirnya ya nggak apa-apa, kan ada yang nanya, makanya ke kutek, karena ada yang nanya, aduh kayak gitu. Jadi nanti kuteknya diwarnain aja ini ya, jadi tahu oh warna ini loh. Biarin aja kak, orang nggak jelas dia. Makanya kita tuh harus sharing kehidupan gitu loh. Tutorial ngutek besok ya, aku tutorial ngutek. Karena kan kutek aku harus lepas dulu ini. Ini tuh awet banget loh. Aku tuh sebenarnya pakai kuku palsu ya. Kuku palsu tuh aku pakai yang ini nih. Nih. Ada foto-foto, tapi aku males juga sih nge-spill foto-foto aku sama teman-teman aku. Fotoku ada. Nanti aku spill sama temanku ngakuin nggak aku temennya. Aku tuh nggak pernah ya kayak ngaku-ngaku itu temanku ya, itu ini. Aku tuh kalau nggak deket nggak mau ngaku-ngakuin gitu loh. Nanti kita ngakuin dia temen, dia nggak ngakuin kita temen kan. Jadi aku tuh jarang spill, oh ini temanku siapa, ini siapa. Bahkan mantan pacar pun aku nggak pernah spill kan. Nanti dia nggak ngakuin kita lagi. Nah ini jadi aku pakai kuku palsu ini. Untuk ini murah juga loh, harganya cuma 40.000 ya. Bisa dipakai banyak isinya, nah seperti ini. Tuh. Aku orang Indonesia sayang nih, jadi dipasang. Spill lemnya ya kak, aku pakai lemnya yang ini nah. Yang ini nah. Aku makasih Dino tuh. Ini lemnya yang menurut aku nih bagus banget sih. Jadi kalau kalian mau ngutek pakai lemnya yang ini aku rekomendasi banget. Dia kuat banget ya, nggak bakal lepas. Ini harganya 89.000.
Jadi kalian, kalau ini vitamin ya kuku, jadi kalau misalnya udah pakai kalian harus pakai vitamin ini. Nanti aku kasih tahu deh cara-caranya kutek ala-ala aku ya. Kalau misalnya aku juga nggak ahli sih, cuman ya oke lah, ini tuh untuk vitamin-vitamin aja. Kalau kita habis kutek-kutek kayak gitu, murah juga sih. Kalau bisnis kutek ini beb, bener-bener kalau kamu pas tempatnya ya, banyak loh omsetnya. Kalau sehari ada yang nyalon 20 aja, dapat untung 50.000 aja, udah banyak loh. Aku pernah bisnis baju India ya. Kalau dulu sih banyak banget pencinta baju India. Jadi untungnya bisa 100 juta. Contoh gini, misal aku di India ya beli bajunya anggap 200.000. Aku jual 300 ya atau 3,5 gitu. Ambil untung 100 kan karena bayar biaya cukai juga. Lumayan dulu, tapi sekarang udah nggak ada yang pencinta India, udah kurang sih. Jadi aku jual baju India udah nggak terlalu laku tuh, numpuk 3 kardus bajuku. Biarin aja aku kayak nenek-nenek, nggak apa-apa. Makasih untuk Sabrina. Aku langsung sematin ya. Terima kasih untuk non tuh, aku dibilang kayak nenek-nenek. Aku terima kasih banget sih, nggak apa-apa. Suatu saat aku jadi nenek-nenek, kamu juga jadi nenek-nenek. Semua orang kan jadi nenek-nenek. Aku orang Indonesia. Apa tadi merek lamnya? Boleh tulisannya BOLE. Aku lap dulu ya. Aksesorisnya tuh juga murah-murah loh beb. Terus kita juga harus sediain ini ya untuk pembersih ini. Biarin aja lah orang ngomong apa beb. Iya nggak apa-apa lah aku dibilang nenek-nenek, terserah kalian. Tapi yang jelas biar aku nenek-nenek, aku bermanfaat buat orang lain. Aku bersihin ini ya, biar nggak lengket lemnya. Aku juga belajar kayak gini baru di penjara loh beb. Belajar salon, dunia salon apa gitu. Terus kayak oh bagus ya gitu. Terus jahit ya, besok aku mau fokus jahit juga. Aku pengen punya konveksi sih. Aku tuh tertarik kayak bikin baju. Cuman konveksi itu kan harus ini ya, tahu model, kalau model-model yang terbaru gitu. Kakak pakai skincare apa kok cantik ya? Nggak usah peduli komen, iyalah. Makasih Po Ijong yang dari tadi udah nyawer. Terus kalian harus beli kayak gini juga. Aku tuh lihat sekali aja langsung paham, oh ini loh buat nge-remove ya, kayak kuku-kuku ya. Jadi nanti ditaruh di tangan kita kayak gitu. Misalnya mau ngelepas kuku, mau ganti kuku ya. Kalian ini hebat nggak juga sih? Makasih banyak, yang lebih hebat daripada aku sebenarnya. Aku biasa-biasa aja beb. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana beb. Tapi aku berusaha menjadi wanita yang sangat mandiri ya. Terus di sini yang nganggur angkat tangan dong. Aku tuh ya kadang-kadang pengennya gini ya. Aku pengen menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak banget ya, sehingga nggak banyak orang yang nganggur gitu. Aku tuh kasihan kalau lihat cewek-cewek nganggur. Aku di Jakarta jangan salah loh. Aku kan totalnya sudah hampir 14 tahun di sini. Aku pernah nganggur tuh sedih banget. Yang sampai naik busway aja nggak bisa bayar. Karena uang di dompetku tinggal 10.000 itu nggak enak banget kalau kita nggak punya duit, nggak ada yang mencintai kita kayak gitu loh. Bener-bener kalau kita nganggur itu pikiran kita tuh banyak, ya ampun apa kata orang, terus dikatain orang gitu kan. Terbanyak dikirim ke aku 11. Ngapus lem ya. Ada niatan dia pakai ini bisa loh. Ditaruh ini. Jadi nanti dijepit kayak gitu. Jadi nanti kalian taruh di kukunya nih ya, ditaruh ini misalnya 1 menit. Kayak gitu udah bisa dikikir kok. Atau 2 kali lah pakai ini. Tapi ada lagi juga sih selain ini. Aku mau jadi teman Kak Lina, boleh dong. Kak Lina vibes-nya bagus ya. Jakartanya di mana? Vibes-nya bagus aja aku masih dikatain loh sama netizen. Tuh kan banyak yang nganggur. Aku belum jualan sih beb. Ini aku tuh cuman coba-coba aja. Aku coba-coba aja beb. Aku beli di online kayak gitu loh. Jadi gimana sih bisnis ini gitu. Aku belajar juga sih beb. Karena kita tuh kalau bisnis tuh ibarat harus mata air ya. Banyak mata air sini, mata air sini. Jadi kalau yang satu bangkrut, yang satunya hidup. Jadi aku tuh mempelajari. Misalnya gini, aku kan di entertainment atau di medsos ini gak mungkin lama ya. Maksudnya kadang ada waktunya redup, kadang ada waktunya kayak kemarin aku masuk penjara aja hilang. Jadi kalau kita punya bisnis offline, saat kita lagi menderita itu ada pemasukan secara offline. Jadi bisnis tuh harus 2, ada online ada offline gitu. Jadi dua-duanya itu menghasilkan uang. Jadi sistem yang bekerja tapi kita mendapatkan uang gitu. Jadi aku tuh lagi berpikir apa ya bisnis yang offline yang bisa kayak menampung menampung pemasukan, menyuplai pemasukan juga gitu. Boleh kalau mau endorse kok. Produk Lina overclaim apaan? Itu produk orang bukan produk gue. Kok produknya Lina overclaim aku aja nggak jualan? Kok ngatain aku sih? Aneh. Aku tuh dikatain produkku overclaim, aku aja nggak punya produk. Gimana ceritanya? Ada sawit dikerjain bapak aku ada sih.
sawit. Tapi kan aku tuh sama sawit itu nggak terlalu bisa fokus, aku nggak ngerti, soalnya itu orang tua aku yang ngerti. Nggak terlalu cinta kita tuh kalau bisnis harus kita loh, harus yang kita cintai dan itu passion kita gitu. Kalau nggak passion kita sulit. Tapi overload, makanya aku mau almarhum ibuku suka, masa sih wanginya sampai sini ya dong. Aku mau ini pakai ngonten lagi. Ya Allah, aku live nonton diriku sendiri tau, muncul di beranda. Kak boleh bantu UMKM? Boleh dong. Ya harus bisnis intinya. Makasih Jihan, tapi bisnis itu kan nggak gampang beb. Ini kukuku ya, aku pakai garuk-garuk, lihat nggak lepas loh. Ini kuku palsu, bukan kuku aku asli ya. Karena kuku asli aku tuh sebenarnya kecil-kecil banget dan pendek-pendek banget. Jadi ini bener-bener kuku palsu ya. Aku nggak masak, aku juga bisa masak loh beb. Aku dulu pernah bisnis jualan sambel. Umur aku udah tua beb, udah 34, 34. Jadi mau ke 34 umur aku. Tapi udah kayak nenek-nenek kan. Karena banyak pikiran, gak punya suami, nyari uang sendiri, makanya kayak nenek-nenek. Tapi kalau aku dibiayain suami, aku nge-gym doang, menjaga badan, nyalon, perawatan, pasti muka aku muda. Karena kan aku tuh adalah struggle dan strong women, dimana aku harus mencari nafkah, dimana aku harus membesarkan diri sendiri walaupun badannya udah besar, dimana aku harus menjadi wanita yang strong dan kuat kayak gitu tanpa siapapun. Makasih Eva, makasih Garda, makasih kakak. Nikahnya kapan? Nanti aja ya beb. Kalau aku udah mau nikah, aku menikah. Kalau aku belum mau juga nggak apa-apa kan. Yang penting aku nggak nikah sama bapak kamu. Kalau aku nikah sama bapak kamu repot loh. Kak resep hidup happy itu sebenarnya pikiran kita beb. Kalau kamu bilang Lina mau kerja itu terlalu happy ya, nggak juga loh. Duit aku aja dihutang orang 400 juta sampai sekarang nggak balik, aku stres mikirin itu. Cuman aku berpikir gini, mungkin aja yang hutang belum punya duit, gimana lagi? Mau kita giniin dia nggak ada duitnya juga, ya udahlah. Aku jadi kayak yang aku lebih baik fokus cari duit aja. Aku berdoa semoga dia ingat dan dia bayar. Terima kasih Ama, makasih Silvi, semangat ya Kak. Iya, kita seumuran iya. Biar aja kalian mau bilang muka aku tua, kalian bilang aku nggak laku gitu, nggak apa-apa sih. Setiap orang itu berhak untuk berpendapat dan aku berhak untuk menolak pendapat itu di telingaku. Makasih Krista Dewi, makasih. Apalagi yang mau ditanyain soal dunia bisnis? Aku orang Jawa lah beb. Makasih. Kalau untuk loker aku banyak kan ada sih hotel kemarin. Di hotel bintang 5 temanku butuh sama ini. Temanku punya skincare sama perumahan, dia lagi cari manajer. Coba ke IG aja deh. Nanti aku infoin deh. Ininya teman aku. Body Goals. Aku penghasilan Facebook paling gede 200 juta, tapi Facebookku sekarang lagi kena hukum. Aku belum ada penghasilan sih. Jadi ini. Gitu beb. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak dari segi dunia bisnis? aku ini ya, mau aku screenshot dulu yang nonton. Terima kasih loh buat teman-teman yang nonton, yang belajar dunia bisnis. Jadi kita sharing aja ya dunia bisnis. Kalau bisnis ekspor impor tuh gimana Kak? Kita harus punya pasar di sana. Harus memang main ke pasar juga. Kayak orang India tuh misalnya suka lipstick gitu, kita bisa jual. Tapi kita harus kenal orang pasar. Makasih Sylvia. Misalnya aku tuh kan di Santa Cruz ya. Jadi orang-orang pasar tuh suka aku tawarin, mau gak kosmetik Indonesia? Nah kita kerjasama sama ekspedisi. Kalau yang mau murah biasanya 3 bulan, 4 bulan baru nyampe. Tapi kita yang kontainernya yang banyak kayak gitu loh. Dan kita harus cari orang dalam juga ketika untuk pengiriman itu. Gimana untuk ngedapetin diskon. Tapi lewat laut ya. Makasih untuk Armi, makasih Far. Tapi kalau lewat yang pesawat agak lebih mahal. Aku ke foto katanya, lo bergaul sama Isa Sega sih. Gini loh Beb, kalau kita bergaul tuh sama siapa aja ya gak apa-apa loh Beb. Tidak ada larangan kan. Kalau dia jahat ya kita pergi. Selagi gak jahat, lagian kan aku jarang ketemu juga sama dia. Rina Mukerji _ dari Candy. Halo Candy, ya betul. Makasih untuk Deli Puspita Mas Kia Anmol. Iya, jadi kalau kita bisnis itu aku kayak ke pasar India tuh aku cari pasar sebenarnya. Gitu loh. Jadi aku mencari pasar di sana. Terima kasih untuk makasih Deli. Jadi kalau ada yang mau belajar ekspor dan impor bisnis, itu India bagus loh untuk pasar. Karena India itu konsumtif ya. Kurang lebih kayak orang Indonesia, kita tuh suka belanja. Bantu cek keranjang kuning aku dong katanya. Apa nih? Tidak semua orang bisa berkomunikasi setiap Lina. Nah, ini dia nggak endorse ya. Aku promosiin aja, bantu check out. Kalian coba lihat ya di Welly Store. Siapa tahu mau lihat-lihat, dia nggak endorse, aku pin aja.
Kita tuh kasihan ya, kalau aku tuh selalu berpikir ketika orang jualan tuh nggak laku ya. Aku aja pernah loh jualan yang beli 1 orang aja tuh sedih. Aku dibeli 1.000 orang pernah, 2.000 orang pernah, yang beli 1 orang 2 orang juga pernah. Jadi aku pernah mengalami semua titik-titik. Punya duit pernah, nggak punya duit pernah. Jadi aku selalu respect dengan siapapun. Lina Blackpink apa Tia? Kulit kamu bagus enggak lah, kulit aku hitam kayak gini bagus. Aku tuh nggak pernah sih kayak orang ya pengen putih, pengen cantik, enggak sih. Yang aku pengen tuh mental aku tuh sehat. Terus aku tuh bisa hidup dengan normal aja gitu, nggak stres. Itu apa ya, menurut aku goal banget loh. Buat apa badan kita bagus, pikiran kita nggak bagus. Jadi kalau aku tuh pengen punya pikiran tuh yang happy, yang seneng kayak gitu sih. Itu menurut aku tuh poin banget sih. Kak, semenjak habis sekolah kamu positif, terima kasih ya. Jadi aku nggak ada berpikir untuk body goal apa enggak lah. Yang penting aku sehat sih Beb. Makasih Diana. Jadi aku tuh nggak mau sih kayak, ya siapa sih yang nggak mau lihat orang badannya itu kayak gini terus cantik apa. Tapi aku nggak tahu ya, aku tuh nggak tertarik dengan kayak gitu karena mungkin usia aku udah nggak muda lagi ya. Kalau udah angka 3 ya, 30-an ke atas itu udah beda ya. Jadi pola pikir aku tuh lebih kayak gimana ya aku punya bisnis yang bagus, ekonomi stabil, keluarga aku bahagia, asistenku bahagia. Makasih TB Tunas, makasih Vivit. Jadi aku selalu kayak fokusnya ke situ sih, gimana aku bermanfaat buat orang gitu. Jadi nggak mikirin badan bagus lagi tuh nggak ada, aku biasa aja sih. Buat apa kita badannya bagus kita nggak punya usaha, bahkan ngapain sih menurut aku ya. Kalau orang yang dikasih berkah badan bagus ya alhamdulillah, berkah cantik alhamdulillah. Tapi aku tuh lebih fokus aku nih gunanya apa hidup. Itu yang aku fokus tuh kayak, kalau orang punya perusahaan banyak, karyawannya banyak, dia bermanfaat gitu loh. Sedangkan aku ini apa gitu. Jadi aku tuh berpikir untuk kedepannya itu loh, aku mau jadi orang tuh yang bener-bener bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ketika aku mati, aku tuh ada manfaatnya. Jadi kalau kalian tanya mau kurus, nggak ada kepikiran udah aku. Makasih Lanun, makasih Yanti. Banyak yang hujat tapi ini make up sendiri aja. Aku make up sendiri nih. Lagian nggak make up banget sih, tadi aku tuh pakai bulu mata palsu Beb. Ini bulu mata palsu, aku tadi kan masih nge-live, iyalah. Jadi kalau kalian ngatain aku tuh gemuk lah apa, nggak operasi lah, maaf ya, mau muka aku dioperasi sampai 1 miliar sekalipun, aku mati nggak nanti? Mati juga kan. Ketika aku mati emang siapa yang bangga atas operasiku 1M, 2M, 3M? Oh iya, biar untuk terkenal ini udahlah, nggak peduli aku. Aku kalau dapat takdir terkenal dari Tuhan alhamdulillah. Kalau nggak terkenal ya udah apa adanya aja yang bisa aku makan. Terima kasih kamu cantik. Iya, jadi aku nggak pernah loh ngikutin teman-teman tren yang beli barang mewah lah, rela ngutang, terus udah gitu operasi. Nggak mau, bukannya aku sok suci ya. Bahkan ya ketika teman-temanku ngajak dugem ya malam-malam, aku selalu bilang aku nih orang kampung loh. Oke lah nemenin kamu minum sekali-kali ya, tapi nggak bisa kayak gitu terus. Aku harus punya prinsip, orang tua aku di kampung itu tetap harus aku jaga. Apalagi aku habis dari penjara ya, aku harus sedikit ada perubahan lah. Terus sampai kapan kayak gitu-gitu, aku kebanyakan di rumah kan, kalian lihat di storyku atau apa ya, aku pernah kayak dugem atau apa, tapi sebatas itu aku pulang kayak gitu loh. Jadi aku melindungi diriku sendiri Beb. Takutnya kalau di dugem tuh ada yang narkoco kan, nanti kasus lagi kayak gitu. Jadi aku hati-hati aja lah sekarang, karena yang bisa menjaga diri kita tuh diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Dari segi keuangan, dari segi apapun gitu sih. Mbak di Polna nah, luar biasa Mbak terjaga ya. Jadi aku tuh selalu berprinsip loh. Makasih ya Ci. Aku tuh berprinsip, hidupnya kuat loh. Kalau kalian bilang aku nggak cantik atau apa tuh ya udah nggak apa-apa lah. Memang dari pagi kok. Aku memang nggak ngapa-ngapain hari ini. Karena akunku kan yang biasa aku pakai live itu kan kemarin tuh kan keblok. Aku jadi pengen ngobrol aja hari ini. Daripada aku tidur, mending aku ngobrol sama kalian. Tapi juga gini, aku nggak munafik ya. Makasih Pak Lakrisna, aku tuh juga pernah pacaran sama cowok, travel kemana-mana di seluruh dunia. Tapi aku ngambil ilmu dari dia ya. Itu kan namanya orang punya masa silam ya, masa lalu. Kayak kaca spion, masa lalu itu membuat kita berhati-hati ketika di belakang. Tapi itu masa lalu. Kalau sekarang ada cowok yang suka beneran, aku nggak mau lama-lama lah. Maksudnya nakalnya udahlah yang dulu gitu loh. Sekarang jadi orang yang lebih baik. Aku nggak bilang aku bener. Masa laluku juga ada lah yang nggak bagus. Buktinya aja masuk penjara kan. Love banget. Tapi setidak-tidaknya apa yang menjadi ceritaku jangan terjadi pada kalian. Makanya aku menasehati, kita harus pintar bisnis, kita harus banyak pengetahuan. Aku mengajarkan kalian seperti itu sih. Kamu idola aku, makasih. Ini aku pin ya yang bilang idola. Kamu DM aku ya kalau ngidolain aku. Nanti aku telepon. Untuk Azazil, kalau kamu emang idolain aku telepon kamu ya. Mau gak aku ajak makan, aku traktir. Makasih Alvin, makasih. Aku tuh sering banget loh kalau ketemu orang ya
ya mungkin dia nggak ngefans ya, pura-pura ngefans, pura-pura seneng, tak kasih uang, tak kasih apa aja. Aku tuh nggak peduli orang itu beneran ngefans, beneran apa. Ya aku memang seneng berbagi aja gitu. Yang muji Lina tuh gila pujian, Lina Mukherjee gini, terserah lah. Tapi intinya aku nggak pernah jahat lah sama orang ngefans sama Lina. Makasih Ricaca, kakak udah berapa lama di dunia bisnis? Lama lah. Makasih Rima, makasih Sila. Kakak itu cantik natural, thank you loh Pak Malvin, dari tadi nyawer. Kasih aku paus lah Pak Malvin. Terima kasih Eli, yang gak smart banget lah Beb. Aku nih bukan orang yang smart banget, buktinya dari segi ekonomi aku bukan miliarder. Kalau orang smart itu, kita tuh ngeliat kepintaran orang tuh dari segi pendapatan ekonomi dia loh. Coba kalau orang nggak punya pendapatan ekonomi, ketika berbicara pasti tidak akan ada yang percaya kan. Tapi ketika orang itu kaya, dia akan ngomong, pasti dia akan dipercaya. Tapi segi omongan, mungkin aku public speaking aku bagus, pengalaman aku bagus, bisa dibilang juga jenius misalnya. Tapi segi ekonomi aku bukan orang kaya banget. Karena kamu lihat rumah aku nggak mewah, mobil bahkan aku nggak ada. Tapi ada satu hal yang mungkin orang lain nggak bisa kayak aku. Aku kuliahkan adik aku kasih orang tua aku sapi 15 ekor, aku sekolahkan anak-anak yang nggak mampu, yang nggak perlu aku ceritain siapa-siapa. Makasih Irma, makasih aku. Makanya aku pernah ditanya, penghasilan Lina Mukherjee pernah nggak 1 miliar? Satu kali aku pernah 1 miliar. Pas aku belum masuk penjara, itu 1 kali loh. Itu yang paling besar pendapatan aku. Tapi setelah itu biasa aja. Ya kadang 200 juta, kadang 150, kadang 300. Dan itu di dunia artis ya, di dunia entertainment, itu sangat kismin segitu. Karena kalau orang-orang artis itu bisa dapat 5M, 10M. Tapi aku bersyukur masih mending segitu daripada gak punya penghasilan 0. Dan aku tuh gini ya, kadang-kadang kayak orang kan, lu gak punya mobil, gak punya tempat mewah. Ya aku tuh sedapatnya aja loh. Kalau Tuhan kasih kita segitu, masa kita mau marah sama Tuhan? Kenapa aku kok segini? Kenapa? Ya aku yang penting bahagia. Itu aja sih. Bersyukur ya lah. Tetap semangat ya, iya dong. The best Lina Mukherjee, makasih mau ditraktir ya. Terima kasih untuk Pia Charlie dari Putri Jadi Malu. Ya maksudnya aku tuh gini loh Beb, di atasnya cantik. Aku kasih contoh ya. Lina Mukherjee tuh nggak cantik kok bisa ngetop. Misal ini contoh ya. Kalau ada komen gitu kan aku jadi kayak ngambil kaca. Emang aku sejelek apa sih kayak gitu misal. Tapi setelah kita pikir-pikir pakai logika, di atasnya cantik itu tidak akan stop orang cantik. Ada Miss World, ada orang India lah, ada orang Amerika lah, Angelina. Di atasnya orang itu akan terus, yang ada kita malah minder. Orang cantik banyak banget. Nah, supaya nggak minder, aku selalu berpikir gini ya, biar aja orang cantik. Kita cantik dengan cara kita. Kita ya kita gitu. Jadi jangan pernah melihat yang orang punya gitu kan. Tapi yang kita punya. Kalau kita selalu melihat A, B, C, D, ya nggak bahagia tiap hari. Dia kaya ya, dia cantik ya, badannya bagus. Terus kita sendiri kapan menghargai kita sendiri? Kalau diri kita aja nggak dihargai, kapan kita bahagia? Jadi harus love yourself. Dan kamu yang bertanggung jawab atas hidup kamu. Jadi aku tuh sangat mencintai